sudden adventures. It's a sudden adventure. We could be sleepy. Okay. Halo Intel 21. Di video kali ini, Intel kembali lagi menceritakan alur film yang berjudul Shudder. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan seorang wanita cantik bernama Sky yang ingin menguasai harta dan melakukan penyiksaan sadis kepada korbannya. Bagaimana ceritanya? Yuk Sky! Film diawali seorang pria kaya bernama Christopher. Dia sedang melakukan panggilan telepon dengan mantan istrinya bernama Jenny. Saat itu Jenny menelpon Chris menanyakan mengenai surat perceraian mereka yang sampai saat ini belum juga ditandatangani oleh Chris. Alasan Chris belum juga menandatangani surat cerai itu karena ia masih berharap untuk bisa kembali lagi dengan Jenny. Namun Jenny yang tahu kalau perceraian berawal dari kesibukan Chris selama ini yang lebih memilih pekerjaannya dibandingkan keluarganya, mau tak mau, Jenny tetap bertahan dengan keputusannya untuk bercerai dengan suaminya itu. Mereka memiliki seorang putri bernama Willow, di mana Jenny mendapatkan hak asuhnya untuk merawat anak sematawayang mereka itu. Di malam itu, Chris mendatangi sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli segelas kopi. Di sana tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang kebingungan memilih beberapa botol wine yang terpajang di rak di depannya. Wanita itu lalu melihat ke arah Chris dan meminta Chris untuk memilihkan sebotol wine, hingga berujung dengan perkenalan, di mana wanita itu pun memperkenalkan dirinya bernama Sky. Setelah membeli segelas kopi, Chris lalu segera keluar dari pusat perbelanjaan. Namun, di luar dia kembali bertemu dengan Sky, di mana ia mengatakan bahwa taksi yang ia pesan baru saja dibatalkan oleh driver. Chris lalu menawarkan tumpangan untuk pulang bersama Sky. Sampailah mereka di sebuah hotel, di mana di hotel itu Sky tinggal bersama seorang teman wanitanya bernama Lisa. Sky pun mengatakan kepada Chris kalau saat ini ia sedang bertengkar hebat dengan Lisa dan ia tidak ingin kembali masuk ke dalam. Hingga Chris lagi-lagi menawarkan bantuan kepada Sky, di mana dia mengajak Sky untuk mampir ke rumahnya dan berjanji akan mengantarkan Sky pulang kapanpun ia menginginkannya. Setibanya di rumah Chris, Sky begitu kagum ketika ia masuk ke dalam dan melihat keindahan dan kemewahan Chris itu. Mereka lalu berbincang-bincang sambil minum sebotol wine dan mencoba saling ngobrol satu sama lain. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 2 malam. Suasana aman dan nyaman tak lagi membuat Sky kembali pulang ke penginapan. Kemudian, Sky meminta Chris untuk tinggal malam itu. Dan mereka menikmati malam itu bersama-sama. Pagi harinya, Chris pun terbangun dan menyadari kalau Sky sudah kembali ke penginapannya. Di penginapan Sky yang baru saja memasuki kamar, tiba-tiba terlibat pertengkaran dengan Lisa. Lisa yang selama ini membayar penginapan tentu saja merasa bahwa kamar tersebut adalah miliknya. Saat itu juga ia meminta Sky untuk mengemas barang-barangnya dan pergi secepatnya dari kamar itu. Sementara di rumahnya, Chris menatap sebuah gambar yang pernah dilukis oleh anaknya. Kenangan indah di masa lalu bersama istri dan anaknya. Tibalah ia di tempat kerja Sky yang berlokasi di sebuah bar, di mana Sky bekerja sebagai bartender di bar itu. Perbincangan mereka pun membuat Chris tahu kalau Sky adalah wanita bebas yang tak memiliki saudara ataupun keluarga. Setibanya di mobil, Chris memergoki seorang pencuri sedang berusaha membobol pintu mobilnya. Chris lalu menghampiri pria itu untuk memperingatinya, hingga Chris lumpuh akibat pencuri tersebut. Kondisi Chris yang lumpuh total dan Sky mencoba menawarkan dirinya untuk merawat dan menjaga Chris selama fase pemulihan.
Tanpa curiga sedikit pun, Chris begitu yakin dan memberikan kode keamanan rumahnya pada Sky. Lalu Sky pergi ke penginapan lalu masuk ke kamar Lisa untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Singkat cerita, Sky kembali ke rumah Chris. Ia pun menemani hari-hari Chris, hingga membuatnya seakan membangun mimpi dalam kehidupan baru yang bahagia. Sementara itu, seorang pria tua pemilik penginapan bernama Ronald mendatangi Lisa untuk menagih uang sewa kamarnya. Namun beberapa kali ia mengetuk pintu, tetap saja tidak ada sautan dari dalam kamar. Di sana ia menemukan Lisa sudah tergeletak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ronald lalu melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan mengatakan kepada polisi kalau Lisa nekat mengakhiri hidupnya karena depresi ditinggal oleh Sky. Melalui database record kepolisian, namun anehnya petugas tidak menemukan berkas Sky di database mereka. Sementara itu di rumah, ketika terbangun, Chris pun tetap tidak sadar kalau ponselnya baru saja berpindah tangan kepada wanita itu. Namun bodohnya ia tak menaruh kecurigaan sedikitpun kepada Sky. Ia melihat berita terkait kematian Lisa kerabat sekamarnya Sky. Mendengar kematian Lisa, tiba-tiba Chris baru saja melihat Sky pulang berbelanja. Dengan santainya ia masuk dalam rumah dan mengeluarkan bungkusan belanjanya. Chris yang penasaran lalu menceritakan perihal kematian Lisa yang baru saja ia lihat dari TV. Namun bukannya kaget atau bersedih, bahkan dengan santainya Sky mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Lisa. Mendengar hal itu, Chris pun sangat marah. Saat itu juga ia menyuruh Sky untuk segera keluar dari rumahnya. Namun bukannya pergi, Sky justru mengunci semua pintu dengan menggunakan remote control. Chris mencoba mengambil kembali ponsel itu, namun Chris disiksa oleh Sky. Sementara di penginapannya, Ronald membersihkan bekas kamar Lisa. Di dalam sana dia mendapati sebuah teleskop di jendela, yang mana selama ini digunakan Sky untuk mengamati gerak-gerik dan aktivitas Chris di rumahnya. Penasaran dengan alat itu, Ronald pun mencoba melihat teleskop tersebut yang saat itu masih mengarah ke rumah Chris. Kemudian tidak sengaja menyaksikan wanita sedang latihan yoga. Dan inilah rencana Sky. Dia mencoba mencari informasi terkait semua kata sandi dan kode keamanan Chris, dan mengambil alih harta kekayaan Chris. Chris mencoba bungkam dan mempertahankan agar tidak memberikan informasi itu. Tampaknya Sky tidaklah main-main dengan ancamannya. Hingga kaki Chris pun dibor menggunakan mesin bor yang membuat Chris teriak kesakitan. Kembali ke penginapan. Hingga tanpa sengaja, ia mengarahkan teleskop ke arah rumah Chris dan di zoom melihat ada Sky di sana. Melihat hal itu, Ronald pun kaget karena saat ini Sky adalah orang yang paling dicari di kota itu. Sky duduk sembari menatap laptop di depannya. Dari kejauhan, Ronald masih memperhatikan Sky yang sedang bersama Chris di kursi rodanya. Namun, view yang terbatas membuatnya tidak melihat aktivitas itu dengan jelas. Sehingga untuk sementara, Ronald mengira Chris dirawat oleh Sky. Saat Sky mencoba gunting dan melepas ikatan di tangan Chris, saat itu juga Chris mencoba mengambil kesempatan tersebut dengan mencekam lehernya Sky. Namun dengan satu tangan membuat Chris tak cukup kuat mengalahkan Sky hingga Chris ditusuk gunting oleh Sky. Sky lalu mencabut semua kabel yang berhubungan dengan komunikasi. Sementara itu, Ronald ke halaman rumah itu untuk mencari Sky. Saat itu, Chris melihat Ronald melalui layar monitor CCTV. Berharap mendapatkan bantuan, Chris lalu berteriak sekencang-kencangnya demi menarik perhatian Ronald agar melihatnya. Dari luar rumah, Ronald memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah. Masuklah Ronald yang mendapati Chris yang sedang terikat. Ronald membuka lakban dari mulut Chris itu, di mana ia memohon agar Ronald mau melepaskan ikatannya. Namun dengan teganya Ronald meminta imbalan uang yang sangat besar. Dia menatap lukisan yang tertempel pada dinding yang bernilai $7 dan akhirnya Chris pun setuju. Saat sedang membuka ikatan pada tubuh Chris, tanpa ia sadari Sky pun tiba di halaman dan akan segera masuk ke dalam ruangan dan Ronald pun tertangkap basah. Sementara itu di ruangan tengah, Chris sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dari kursi roda hingga ia berhasil meloloskan diri.
lalu perlahan-lahan mencoba membuka paksa pintu mobil yang terkunci. Namun membuat alarm mobil berbunyi hingga membuat ia terpaksa segera pergi dari halaman rumah sebelum Sky menyadarinya. Sky menyusuri ruangan demi ruangan untuk mencari Ronald, hingga Sky pun membunuh Ronald dengan brutal. Di luar rumah, Chris berhasil menaiki motor Sky, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan, membuat motor menabrak gundukan batu hingga Chris pun terjatuh di pinggir jalan. Kebetulan seorang pria melintas. Pria itu lalu membantunya masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Di perjalanan, Chris meminta bantuan pria itu menelpon panggilan darurat, di mana saat itu seorang moderator menerima respon dari Chris lalu bertanya di mana lokasi dan keberadaan Chris saat ini. Ketika Chris baru saja ingin memberitahukan lokasi dan keberadaannya, tiba-tiba ia pun kaget karena ternyata pria tersebut sudah bersekongkol oleh Sky. Beberapa saat kemudian, Sky masuk dan mendekatinya. Ia pun mengatakan alasan sampai saat ini ia belum juga menghabisi Chris. Semua itu dikarenakan uang 4 juta dolar yang ada di berangkas utama cabang Amerika yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari Chris. Lalu pria itu datang dengan pisau pemotong daging, dibantu oleh Sky. Mereka dengan cepat melepaskan jempol tangan Chris itu. Di waktu yang bersamaan, masuklah sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah, di mana ternyata itu adalah Jenny, mantan istri Chris bersama Willow putri mereka. Kerinduan Willow membuatnya segera masuk dan mencari ayahnya. Sementara di belakang Jenny mulai terlihat curiga ketika melihat keadaan rumah yang berantakan, di mana ia juga melihat bercak darah berceceran mengotori lantai. Merasa ada sesuatu yang tak beres, membuat Jenny terlihat panik, lalu segera memanggil Willow yang berada di kamar untuk segera kembali. Kemudian Jenny dan Willow pun bertemu dengan Sky. Lalu Sky dan pria tersebut pergi ke bank untuk mengurus obligasi dengan menempelkan jempol Chris di tangannya. Sementara itu di dalam ruangan, Chris dengan tatapan kosong melihat ventilasi dan mulai menemukan sebuah ide. Dengan terpaksa ia meminta Willow untuk masuk ke sana. Perlahan-lahan Willow menyusuri lubang sempit ventilasi menuju ke pintu utama. Di sisi lain, Sky tiba di bank tujuan. Mereka bersiap untuk mencairkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan pada petugas bank. Setelah beberapa kali gagal dalam percobaan, akhirnya mereka pun berhasil membuka kode. Namun ketika berangkas dibuka, ternyata di dalamnya hanya terdapat selembar surat. Di mana surat itu adalah surat pernyataan tentang harta Chris yang telah dialihkan kepada Jenny dibantu oleh pengacaranya setelah perceraian dengan suami. Yang berarti Sky dan ayah tirinya akan segera kembali ke rumah untuk mencari Jenny. Chris dan Jenny yang menyadari hal itu tiba-tiba panik dan segera memanggil Willow, yang saat itu telah sampai ujung lorong ventilasi dan segera berlari membuka pintu utama. Namun untungnya Willow berhasil masuk bertepatan ketika Sky tiba di halaman rumah. Ayah tiri Sky menyuruhnya untuk segera menghabisi Chris dan menangkap Jenny. Sementara ia masuk ke dalam ruangan dan menyadari bahwa Chris sudah tak lagi berada di dalam. Ia pun mencari di setiap ruangan hingga mereka pun bertengkar. Dan Sky tertembak ayah tirinya. Memanfaatkan kelengahan Sky, Chris pun mengambil kapak lalu menyerangnya, lalu kemudian pergi dengan membawa ponselnya yang saat itu terjatuh. Sky yang dalam keadaan terluka terlihat memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, di mana dia berjalan perlahan-lahan mencari di mana persembunyian Chris. Di sisi lain, Chris menghubungi panggilan darurat dengan ponselnya, lalu menghidupkan musik dengan keras untuk memecahkan konsentrasi Sky. Ia mematikan lampu untuk memonitoring dengan infrared yang dilihat dari CCTV, hingga Chris membalikan keadaan dan menakut-nakuti Sky di dalam rumahnya sendiri. Terlihat wajah Sky yang kini mulai diserang kepanikan. Sky dan Chris terlibat perkelahian, sampai Sky tiba-tiba mengayunkan kapaknya. Beruntung Willow menembak Sky tepat sebelum Sky sempat mengapak kedua orang tuanya tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang